Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naila Nahdia. Kali ini saya akan membahas tentang uji ANACOVA. Pertama caranya yakni data berdistribusi normal dan homogen. Di sini saya mengambil contoh kasus seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar terhadap nilai akhir. Terdapat dua metode belajar, yakni belajar secara kelompok dan belajar secara mandiri. Dalam kenyataan terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi nilai akhir ujian, yaitu penggunaan waktu dalam belajar atau lama waktu belajar. Ini variabel terikat atau perubahan respon Y, nilai akhir, kemudian variabel bebas X1 metode belajar, variabel bebas atau covariate atau X2 yaitu lama belajar terhitung dengan satuan jam. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan data. Jadi dua data masing-masing ditaruh di nilai akhir. Hasil data yang terakhir ditaruh di nilai akhir keduanya. Kemudian untuk metode ini, untuk yang belajar kelompok, di sini saya beri kode 1 untuk metodenya. Kemudian yang belajar mandiri, di sini saya beri kode 2. Kemudian untuk lama belajar atau satuan jamnya, ini ditulis secara acak 1 sampai 9, ditulis secara acak. Ini jadi nantinya akan menjadi satuan jam. 2 jam, 5 jam, 3 jam seperti itu. Kemudian langsung saja di sini kita copy ketiga ini, kita copy sampai terakhir. Kita copy yang lama belajar kelompok, kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste di ini SPSS, kita paste. Oke. Di sini saya mengambil 50-50 per ini belajar ini. Kemudian satunya untuk belajar mandiri kita juga copy, ketiga-tiganya kita copy sampai bawah 50 juga, dan kita taruh di bawahnya tadi, disambung di bawahnya yang pertama tadi, kita paste di situ ya. Kalau sudah kita paste, kita pastikan sampai 100. Kemudian kita menuju ke variabel view. Kemudian untuk namanya kita ganti, yang nama pertama, yang variabel pertama kita ganti nilai akhir. Nilai akhir. Kemudian yang variabel 2 kita ganti lama belajar. Perlu diingat untuk pemberian nama dilarang untuk memakai spasi ya, karena nantinya akan gagal. Lama belajar yang ketiga yakni metode. Untuk metode valuenya diganti, valusnya ini yang diganti T3, kemudian diganti 1, labelnya berkelompok, ditulis berkelompok, kemudian di add, kemudian 2, labelnya kita tulis mandiri. Kemudian di add, langsung di OK. Oke, kalau sudah kita kembali ke data view. Kita pastikan di sini untuk metodenya sudah terganti ya, untuk metode berkelompok dan mandiri. Kemudian kita klik analyze atas ini. Kemudian general linear model, yang general linear model yang pertama. Kemudian kita klik univariate. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk nilai akhir kita taruh di dependent. Kemudian metode dulu kita taruh di fixed factor. Kemudian untuk lama belajar ditaruh di covariate. Oke. Kemudian kita klik option di sini, options. Untuk metodenya aja kita taruh ke kanan.
Oke, kalau sudah ditaruh di kanan, kemudian kompartmennya kita centang. Kemudian yang di display ini yang dicentang adalah descriptive statistik, kemudian parameter estimates, kemudian homogeneity test. Langsung di continue, kemudian langsung di OK. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Lalu yang dilihat yang mana? Yang dilihat adalah yang test of between subject effect ini. Ini yang dilihat, yang di copy, kemudian dipaste di Word. Di sini saya sudah mengkopinya di sini. Oke, untuk pengambilan keputusannya, oke, berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi untuk convariate atau lama belajar sebesar 0,456. 0,456 ini dari mana? Dari ini. Nilai signifikan ini yang lama belajar. Ini 0,456 yang diambil karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 0,05 ini taraf signifikansi, maka HO diterima atau dapat dikatakan tidak ada hubungan linier antara lama belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Kalau kurang dari 0,05 bagaimana? Kalau kurang dari 0,05 maka HO ditolak atau dapat dikatakan ada hubungan linier antara lama belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Kemudian untuk nilai signifikansi metode belajar sebesar 0,266, ini dari mana? Ini dari ini. Seperti tadi yang signifikansi, tapi yang dari searchnya yang metode 0,266 yang diambil karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima atau dapat disimpulkan tanpa pengaruh lama belajar tidak terdapat pengaruh perbedaan metode belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Jika kurang dari, maka kebalikannya. Untuk mengetahui pengaruh lama belajar dan perbedaan metode belajar terhadap nilai yang diperoleh secara simultan atau bersamaan dapat dilihat pada bagian corrected model, yaitu diperoleh nilai sebesar 0,411. Dari ini corrected model, nilai signifikansi yang corrected model yang pertama ini 0,411 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 0,05 ini sudah paten ya, 0,05, maka HO diterima atau dapat disimpulkan bahwa secara simultan metode belajar dan lama belajar tidak berpengaruh terhadap nilai akhir yang diperoleh. Jika lebih kecil dari 0,05 maka kebalikannya. Sekian dari saya untuk uji ANAKOVA, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.